Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini, Alim cerita apa ya? Oke. Halo Mas Muhammad Amri. Oh, Alim. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, Lim. Gimana di sana? Guys, masih panas nih Mas. Di situ hujan belum Mas? Hujan, Oh, tapi sore hujan. biasanya. Oh, Sudah semingguan hujan. Kadang Solo hujan, panas. kadang enggak sih. Solo panas banget nih di sini Mas. Ini Oke, juga sih. jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu Mas Amri ini siapa. Jadi Mas Amri ini adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia tahun 2018. Di pernah jadi orang nomor 1 mahasiswa psikologi se-Indonesia nih. Wih. Habis jabat terus ngapain Mas? Ngalamin post power syndrome gak Mas? Wah, kagak. Waktu itu habis ngejabat malah kayak udah ada kepikiran, udah enggak gitu. Organisasi sebenarnya udah rehat gitu di organisasi semenjak setahun belakang, bahkan sampai sekarang malah. Terus sekarang Gitu. Sekarang ambil ini S2 di UGM ya Mas? Iya, benar. Kemarin habis itu tuh fokus kerja dulu, baru lanjut di UGM. Asik. Dan ambilnya jurusan apa tadi Mas sebenarnya? Magister Resolusi Konflik. Resolusi Perdamaian, konflik. perdamaian dan Banget. resolusi konflik. Perdamaian dan resolusi konflik. Ini baru denger ini ya ada jurusan kayak gitu di UGM. Iya, jurusan unik juga katanya. Unik sih. Jadi Iya, benar. bahasnya ketegangan-ketegangan ya ini berarti. Konflik-konflik, perang. Sebenarnya ada beberapa macam konflik sih. Maksudnya ada konflik internal, maksudnya konflik yang lebih kecil antar individu, ada yang kelompok kayak antar desa. Terus yang lebih besar itu antar negara. Itu dibahas satu-satu. Tapi sebenarnya untuk penyelesaiannya itu kurang lebih sama lah. Oke, Skalanya mantap. aja beda. Nah, mungkin besok pengen ngobrolin itu juga nih, kayaknya seru tuh. Tapi buat sekarang boleh banget. Sekarang bukan yang itu dulu tapi Mas ini gak sih pernah ngerasa insecure gitu Mas? Sekarang kan kita lihat tren kosakata sekarang yang sering dipakai di media sosial dan sebagainya tuh ada 2 kata yang tak temuin Mas. Ada insecure sama overthinking tuh kayak jadi kata yang populer banget di di media sosial, di perbincangan anak muda gitu tuh jadi kayak populer banget itu. Pernah. Semua orang kayaknya pernah deh. Saya juga pernah overthinking, pernah insecure juga. Cuman porsinya mungkin kalau bagi saya itu nggak terlalu berlebih. Dalam artian setelah mungkin saya bandingin diri saya itu dengan orang lain gitu. Ya udah, mungkin itu rezeki dia kayak gitu-gitu. Tapi pernah ngerasain gitu juga saya. Pernah dalam hal apa nih Mas? Boleh cerita Mas? Mas pernah ngerasain kayak gitu tuh pas ngapain sih? Waktu teman-teman itu kan saya agak telat nih S2-nya. Istilahnya telat ya. Terus ada nih teman-teman saya tuh, lah kok dia udah S2 aja, baru lulus kemarin udah S2 aja, kayak gitu-gitu, ngebandingin kan. Terus kan saya agak telat lulusnya, telat sekitar 1 semester. Nah, teman-teman saya tuh ada yang 3 tahun, 3,5 tahun, ada yang 4 tahun pas. Wah, agak telat. Nah, itu mulai insecure tuh kayak gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya lebih ngedorong lagi itu untuk ngejar gitu. Nah, itu satu-satu insecure kadang tuh. Iya sih, sama sih. Saya juga pernah ngerasain dan ini lagi malah saya juga kayak gara-gara ini sih tugas akhir skripsi gitu telat juga saya ambilnya, kayak teman-teman udah pada ngajuin judul tuh dari semester 7 gitu Mas. Semester 7. Nah, aku baru mulai tuh ini semester 8. Ya, nggak awal masih Kadang gitu. itu, dan teman-temanku ada yang udah wisuda juga, ya rasanya kayak rasa insecure.
Iya, sebenarnya nggak ngebenci orang itu ya, tapi lebih ke diri kita gitu. Kok Iya, gini ya, kok gue kayak iya. gini doang di tempat ya jalan ya, gitu. Bener-bener sama nih. Dan sekarang dia lagi ngerasain juga nih saya. Parah, parah. Gak Bener-bener. nyaman banget rasanya. Padahal pas dulu tuh kayak ngemikir, ah nggak apa-apa deh teman-teman duluan santai gitu. Tapi sekarang baru Iya, kerasa, sial ketinggalan. iya rasanya beda aja gitu. Kadang kayak gitu tuh, bener-bener. Aduh, Tapi Mas, kalau lihat tren dua kata itu deh, itu tuh kayak makin makin banyak gitu sekarang. Malah malah kayak jadi keren gitu loh, malam-malam nggak bisa tidur, overthinking dulu wah, itu kayak jadi sesuatu yang tren gitu di zaman sekarang. Padahal dulu enggak gitu. Dulu tuh jarang banget ada kata-kata itu. Tuh kalau menurut Mas kenapa sih bisa kayak gitu Mas? wah kalau kayak itu mungkin itu salah satu ini ya masalah yang sekarang juga ya. Kadang masalah-masalah kesehatan mental itu kayak misalnya kita ada gangguan itu dianggap keren sekarang tuh. Kadang-kadang tren-tren psikologi sekarang itu kan udah populer tuh. Jadi kayak dianggap keren sekarang. Kayak misalnya, wah saya kadang misalnya saya ngerasa depresi tapi dia bangga-banggain dirinya. Itu kadang itu biasanya memang dari tren sosial media juga yang bikin pengaruh seperti itu. Jadi banyak 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 informasi tentang Halo. keren, ada yang nganggap insecure itu keren. Terus halo, denger ya? Iya, agak-agak putus tadi Mas. Oh iya, saya ulang dikit ya. Oke, Nah, oke. itu banyak istilah-istilah yang sebenarnya hal itu tuh menjadi hal yang ranah pribadi tapi dianggap keren gitu. Karena banyak 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 banget eh, apa ya edukasi psikologi yang muncul di sosial media itu yang kata-katanya sebenarnya keren gitu kayak insecure, Mm-mm. overthinking. Padahal sebenarnya maknanya itu sebaliknya. Jadi ada kayak miss persepsi yang ditangkap sebenarnya Iya, iya. kayak gitu. Terus itu bisa berpengaruh besar nggak Mas? Apa sih Hmm, kira-kira pengaruhnya? kalau menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya pribadi itu ada pengaruhnya ya, berpengaruh gitu. Nah, kalau kita nggak bisa mengidentifikasi diri kita sendiri lebih baik, misalnya insecure ternyata nggak baik nih. Tapi ada juga yang menganggap ini mungkin ya udah ini normal terjadi kayak gitu. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang perlu diatasi gitu. Karena itu bisa mendorong kita ke hal yang lebih berbahaya lagi kayak misalnya ke depresi, kita jadi nggak produktif gara-gara itu. Atau bisa jadi kita menjadi judge ke diri sendiri misalnya orang itu kan memang lebih baik dari saya. Padahal kan enggak. Setiap orang ada potensinya masing-masing yang perlu dikembangin, tinggal ditemukan aja kayak gimana. Iya, iya. Kalau itu Benar-benar. misalnya. Nah, eh, bicara soal itu juga insecure dan overthinking terus aku tuh pernah baca tulisan Mas juga di blognya Mas Amri Baik gitu ya. Ah, Nah, ah, terus oke nanti bisa tak kasih juga di kolom deskripsi alamat blognya Mas biar ah, banyak yang baca juga. Keren tuh soalnya. Di situ boleh 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 boleh. ada istilah keren yang aku baru dapat nih. Ada istilah kesenjangan mental. Nah, itu Iya. bisa ceritain nggak Mas? Mas dapat kosakata itu dari mana ya? Kalau kesenjangan mental itu kan yang saya buat sendiri ya sebenarnya bukan Iya, iya. bukan dari artikel, bukan dari mana gitu, bukan dari jurnal saya dapat. Itu karena Justru saya itu. ngelihat sebenarnya sering ngikutin berita juga kan tentang hal-hal ekonomi kan. Misalnya hmm, Indonesia itu sebenarnya bukan negara yang miskin, bukan negara yang banyak orang miskinnya gitu. Tapi jarak antara orang kaya dan orang miskin itu jauh. Jadi ada orang yang kaya, kaya banget nih, nguasain Hmm. berapa persen dari kekayaan Indonesia. Ada miskin tapi miskin banget nih. Nah, gitu itu ada gap ya, ada kesenjangan ya di situ. Nah, sebenarnya itu yang masalah utama tuh di negeri ini, masalah kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi ya. Iya. Tapi kalau saya ngelihatnya, saya justru nyambungin ke kesehatan mental tuh. Jadi itu nyambung juga. Jadi dalam diri kita itu
kita itu terbagi ada real self kita, bagaimana kita yang sesungguhnya, kita mempersepsikan diri kita sendiri. Terus ada ideal self kita gitu, bagaimana kita ingin menjadi seperti apa gitu, siapa tokoh idola kita ingin seperti apa, ingin kaya kah, ingin bergelar S3 kah, bla 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 bla, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ini terlalu jauh, antara jarak real self dan ideal self kita terlalu jauh, itu bisa jadi akan, kalau saya bahasain, itu bisa jadi, kita bisa jadi lebih insecure gitu dan overthinking, karena ini dirasa jauh banget nih, antara ini agak jauh banget. Nah, terus kalau ini tuh awalnya saya lihat dari teorinya Carl Rogers sih, dari teori humanistik. Cuman saya coba ubah kata-katanya lebih simpel dengan kesenjangan mental ini. Nah, kita kan kalau dari teorinya itu dia ngebahas tentang bahwa kehidupan kita itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Oke. Terus tiap orang itu punya ideal self dan real self. Jadi real self itu dibentuk atas pengalaman kita, persepsi terhadap diri ya. Misalnya, oh saya ini orangnya baik, saya ini orangnya tidak terlalu kaya, gitu kan. Nah, terus ideal self itu muncul dari lingkungan juga nih. Wah, saya mau kayak gitu nanti nih. Saya mau kayak gitu. Nah, sekarang itu gapnya terlalu jauh. Karena kita udah mulai ngelihat sosial media nih. Kita bisa lihat orang-orang di luar negeri. Kita bisa lihat kehidupan artis-artis yang wah gitu. Jadi itu sebenarnya nggak sadar membentuk ideal self kita gitu. Tapi kita nggak sadar juga kalau kita jauh nih gapnya antara diri kita yang sebenarnya dengan orang itu. Iya. Jadi Gitu real self itu kan diri kita yang sebenarnya yang saat ini gitu ya, keadaan kita sekarang. Apa yang kita persepsikan terhadap diri sebenarnya. Terus kalau ideal self tuh kita pengen kayak gimana sih gitu ya berarti. Terus kita mau ke arah kemana? Terus itu makin jadi senjang gitu kalau Mas bilangnya, karena ideal self-nya kita itu bisa jadi macam-macam karena ada sosial media yang sangat luas gitu ya. Iya, kalau dulu itu kan kita cuma lihat om kita, tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita kan. Misalnya, oh om saya sukses nih, bawa mobil kayak gitu-gitu kan, santai. Oh dia orangnya baik, kayak gitu, saya mau kayak gini dia. Tapi sekarang itu udah lebih luas tuh dengan sosial media. Kita udah punya gambaran ideal self yang lain di luar sana gitu. Iya. Tapi bukankah itu kadang baik juga nggak sih, malahan kita jadi termotivasi gitu, termotivasi buat jadi lebih baik lagi, jadi lebih kaya lagi, jadi lebih keren lagi gitu. Nah iya, makanya seperti yang bilang tadi, kan awalnya itu hidup kita itu tanggung jawab kita masing-masing ya. Oke. Nah, kita tinggal memilih aja nih, mau naikin real self kita atau mau nurunin ekspektasi kita tuh, yang ideal self kita. Tapi kalau ini keduanya terlalu jauh itu nggak baik juga, tapi kalau terlalu dekat juga tuh nggak baik. Karena kalau misalnya udah terlalu dekat, misalnya real self kita dan ideal self kita udah sama nih. Nah terus apalagi yang mau dikejar? Karena kan kita itu bergerak untuk memenuhi ideal self kita ya, yang kayak gitu. Nah kalau misalnya udah terlalu dekat itu justru malah nggak ada motivasi tuh, kurangnya motivasi untuk mengejar ideal self kita. Terus apalagi yang mau saya kejar ya, nggak ada lagi tuh. Tapi kalau terlalu jauh juga itu bisa membuat kita lebih istilahnya pesimis lah. Oh iya. Nah setelah pesimis tuh kayak gitu, kita jadi ngalihin hal-hal itu ke hal yang negatif kayak insecure atau penormalan. Misalnya, oh mungkin dia kayak gitu karena bapaknya orang kaya tuh. Oh iya. Saya gini. Nah jadi kayak gitu tuh muncul hal-hal negatif. Tapi kalau seimbang itu lebih baik lagi menurut saya. Seimbang tuh kayak gimana tuh Mas? Jadi jaraknya nggak terlalu jauh gitu atau gimana? Nggak jauh. Jadi nggak terlalu jauh gap antara kedua ini. Tapi kalau dibilang berapa jaraknya itu saya kurang ini ya. Saya nggak tahu berapa idealnya karena tiap orang punya beda-beda. Tapi yang pasti tinggal kita nih yang memilih
kalau kita mau tetap meninggikan ideal self kita, setidaknya kita meningkatkan kemampuan kita tuh, meningkatkan real self misalnya kayak, oh saya mau S2 nih. Nah, artinya saya harus bisa belajar bahasa Inggris, kayak gitu-gitu. Belajar tentang bagaimana caranya bisa lulus. Tapi kalau misalnya kau ngerasa oh nggak bisa lagi nih kayaknya, nggak bisa lagi, ya udah turunin aja ideal self. Jadi oh kayaknya saya nggak bisa jadi ini, udah turun ideal self. Kayak gitu. Oke. Jadi kita yang kalau bisa kita yang punya kontrol penuh terhadap diri kita sendiri gitu. Baik ekspektasi kita sendiri. Kayak gitu. Tapi kan sekarang nih masalahnya gini Mas, sosial media tuh nggak bisa dibendung gitu, terlalu sangat banyak sekali informasi, banyak sekali tokoh-tokoh baru yang di situ, yang mereka kelihatan keren-keren gitu. Nah itu gimana sih caranya kita buat mengendalikan diri gitu, sedangkan itu hal yang nggak bisa kita kontrol gitu, terutama sosial media. Kan tadi awalnya mungkin karena lingkaran kita masih kecil ya, mungkin hanya keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sekarang jadi makin luas lagi di sosial media. Gimana terus? Oh iya, kalau tiap orang beda-beda ya, memang berat ya. Saya juga awalnya berat gitu. Cuman kan kita bisa ngontrol diri kita sendiri kan. Misalnya, oh saya mau nge-follow siapa ya? Nge-follow siapa ya? Nggak usah. Kalau cara saya kemarin justru sempat ngehapus Instagram sebelum daftar S2 itu saya fokus tuh. Jadi saya cuman ngelihat ngelihat hal-hal yang berkaitan dengan S2 saya, hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa dan sebagainya. Jadi kalau bisa yang diikuti itu yang bisa betul-betul menunjang eh, untuk kita apa ya, kayak cita-cita kita gitu, apa gitu. Itu sesuatu yang bisa menunjang gitu, bukan sesuatu yang Lagi tren gitu apa ya? ya yang lagi tren kayak gitu. Oh, Nggak apa-apa sih gitu. untuk menghibur diri, tapi kalau misalnya ngerasa udah nggak bisa ngontrol nih, saya mau diri kok bisa ya gitu-gitu ya, udah mulai nih ada hal-hal negatif dalam diri yang dirasakan ya, itu sebaiknya di stop dulu sih sosial media. Memang sih sosial media nggak bisa dikontrol ya konten-konten yang masuk, tapi sebenarnya kita bisa ngontrol diri kita sendiri membatasi untuk membatasi apa-apa saja yang bisa kita lihat, seperti itu. Tapi kadang kalau kita udah terlanjur lihat nih, kita jadi kepikiran. Akhirnya kepikiran terus tadi jadi muncul deh, Nah, overthinking. nah iya, kadang kayak dihipnotis gitu ya. Kadang lihat nge-scroll up terus, scroll up, tapi udah sejam, udah 2 jam kayak gitu. Iya, kadang juga kayak gitu tuh. Tapi yang pasti kalau bisa eh, kita harus ada punya kontrol penuh dari diri gitu. Walaupun udah nih, kita udah sadar nih, kok gini ya, tadi udah lama ya saya main gini ya. Udah saya batasin lah besoknya. Itu memang agak berat sih. Karena yang saya tahu memang sosial media itu bikin kecanduan juga sebenarnya. Makanya perlu dibatasi, bukan berarti harus dihilangkan ya, tapi dibatasi aja. Jadi kita ada self regulasi, jadi kita ada aturan-aturan buat diri sendiri gitu. Itu Misalnya kalau gimana saya. terus? Misalnya nih, Ya. kalau saya pribadi ya, Mm-mm. saya ngebuka Instagram sama Twitter itu kalau di laptop. Itu salah satu membatasi tuh. Jadi Oh, nggak nge-install di HP, tapi saya bukanya di laptop. Jadi kalau saya mau main Instagram sama Twitter, itu harus buka laptop tuh. Jadi ada proses yang lama tuh. Jadi bisa bisa nggak tiap menit saya buka, nggak tiap jam, nggak, bahkan bisa nggak tiap hari gitu, 3 hari sekali, 2 hari sekali. Nah itu tuh salah satu menghambat diri untuk nggak terlalu banyak bermain sosial media. Saya pindahin ke laptop. Itu salah satunya tuh. Tapi iya, tiap iya. orang punya cara masing-masing menurut saya. Cara saya nggak mungkin sama dengan cara orang lain. Bisa jadi ada orang yang lebih bisa ngontrol diri, malah nggak usah kedua-duanya diinstal gitu, kayak gitu. Itu tiap orang beda-beda sih. Kalau saya pribadi seperti itu strateginya. Oke, oke. Tapi kan kadang kalau misalnya nih, jadi cara gitu kita membatasi Instagram, sedangkan teman-teman kita banyak yang aktif di sana dan menuntut kayak, di tag dong gitu, di tag, ajakin kemana gitu, terus trennya di Instagram gitu.
gimana Mas kalau lingkungan teman-teman kan kita sendiri pun di situ gitu. Iya, 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 kadang memang kayak gitu ya. Tapi yang pasti yang perlu kita sadari itu kan bukan suatu yang kewajiban yang harus kita tag kayak gitu. Maksudnya yang perlu kita tekankan tuh walaupun gue nggak ngetek lu di Instagram atau di Twitter, bukan berarti kita nggak berteman, kita nggak dekat kayak gitu. Lebih kalau bisa lebih ke, kalau saya ya pribadi ya lebih ke WhatsApp aja sih. Satu sosial media itu kan lebih efektif buat kerjaan dan sebagainya. Kalau memang kita ngerasa ingin lebih intens dengan orang tersebut, ya sebaiknya di chat personal aja sebenarnya. Karena sosial media itu kan sebenarnya kebutuhan untuk diakui ya sebenarnya. Dan kalau berlebihan juga itu nggak baik menurut saya ya. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya sumber overthinking sama insecure gitu kadang itu bersumber dari ekspektasi kita sendiri, dari ekspektasi kita sendiri yang terlalu tinggi gitu Mas. Kalau dari yang tulisan itu iya, kalau saya salah satu penyebabnya. Oke. Nah, terus tips-tips nih Mas, biar kita tuh nggak usah ekspektasi terlalu tinggi itu gimana Mas buat ngebatasi ekspektasi kita sendiri? Gimana caranya Mas? Gak apa-apa sih sebenarnya kalau ekspektasi kita tinggi gitu. Kita mau jadi orang kaya kayak gini. Tapi itu harus dibarengi tuh dengan peningkatan kualitas diri. Misalnya nih kayak itu tadi, oh lu mau kaya, ya udah belajar bagaimana caranya jadi kaya gitu. Jadi kita secara nggak langsung meningkatkan kualitas diri kita gitu agar mendekati ideal self itu. Nggak apa-apa nggak usah langsung sekali belajar langsung bisa gitu. Paling tidak pelan-pelan, step by step kayak gitu. Setidaknya kita udah ada progres. Kita yakin nih, oh pasti saya akan kayak gini nih. Yakin aja sebenarnya. Nggak apa-apa ekspektasi tinggi asal dibarengi dengan usaha lah istilahnya. Dibarengi dengan usaha kita untuk mencapai hal itu. Kayak berarti, gitu. Tapi kalau memang ngerasa nggak mau ekspektasinya tinggi, ya udah turunin aja ininya. Kalau misalnya malas ya malas. Nggak mungkin saya gitu, ya udah turunin aja ekspektasi lu. Oke. Berarti juga yang penting kita usaha gitu ya, usaha buat menuju itu dan menghargai progres yang kita lakukan gitu. Iya, sebenarnya gitu, step by step aja. Soalnya kadang gini Mas, ada misalnya saya nih, udah ekspektasinya tinggi nih, pengen lulus cepat gitu, 2 bulan misalnya lulus gitu. Terus waktu usaha itu kayak, nggak mungkin nih, akhirnya jadi mundur lagi, jadi menyalahkan diri juga akhirnya, insecure lagi, overthinking lagi. Karena memang untuk proses meningkatkan diri itu memang itu berat sih, emang berat. Tapi setidaknya kita ada setiap hari itu ada progres lah, walaupun satu langkah kayak gitu. Emang berat. Saya juga kadang kayak gitu tuh. Wah, dengan tidur nih kayak gitu. Dengan tidur nih daripada review kayak gini nih, skripsi nih. Aduh, dulu saya juga kebanyakan, kalau dipikir-pikir skripsi pernah itu, gini doang yang skripsi ya, kok bisa lama kayak gini kerjanya. Sebenarnya yang kita lawan itu, yang berat itu yang kita lawan diri kita sendiri sih. Kalau saat seperti itu dari diri kita sendiri. Iya. Terus dia jadi ikut yang mana? Terus bentar. Ya nggak apa, santai. Ke kamar ribet banget. Santai. Oke. Begitu Mas, di kosan tuh suka, bentar dong. Nggak apa-apa Li, nanti aja. Ya, tetangga juga gitu sih Mas. Nah, oke. Terus gimana sih Mas biar kita tuh bisa menghargai usaha kita gitu loh, walaupun cuma sedikit demi sedikit. Kalau saya biasanya iya. Misalnya kalau udah ngerjain hal-hal berat, udah tuh main sosial media kadang. Itu sebagai reward ke diri tuh, main PS. Misalnya udah nih kerja satu tugas tuh, udah capek bermain PS
terus nanti lanjut lagi main kerja tugas, kayak gitu-gitu tuh. Jadi kita boleh sibuk, tapi kalau bisa kita punya waktu untuk nyenengin diri juga. Jadi kita adil juga ke diri gitu. Nggak usah terlalu dikejar, kayak misalnya di sini kerja ini ya, kerja ini. Itu sebenarnya nggak efektif juga. Itu kita nggak itu kurang ngehargain diri sih menurut saya, dan itu kurang efektif. Iya, iya. Nah, tapi jangan terlena juga kali ya, Mas. Kadang kalau udah terlanjur main game gitu misalnya, terus jadi keterusan. Iya, kadang kayak gitu tuh. Tapi setidaknya ada sesuatu. Jadi ketika kita melakukan hal-hal berat itu, kita ada reward ke diri. Entah main sosial media juga bisa tuh. Mobile Legend mungkin, main apa, PS. Tapi jangan sampai itu jadi pokok kerjaan kita. Iya, kecuali emang pengennya jadi gamer gitu ya. Iya. Benar-benar. Berarti self reward tuh hal yang penting ya, Mas. Kasih apresiasi pada diri, kasih hadiah pada diri sendiri. Berarti masuk hal yang penting juga ya. Iya, penting menurut saya. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa seperti itu, kita kita nggak terlalu tergesa-gesa jadinya dalam mengerjakan sesuatu. Itu bisa cepat capek tuh. Kalau misalnya kita bisa seimbangin antara pekerjaan yang produktif dan menyiksa diri dengan sesuatu yang menyenangkan diri, kita akan bisa lebih jauh melangkah. Karena kita bisa meregulasi diri kita sendiri. Itu penting tuh, self reward. Kadang tuh kita tuh gampang buat ngasih hadiah ke orang lain gitu. Misalnya orang lain berhasil mencapai sesuatu, kita gampang ngasih selamat, kita gampang ngasih hadiah. But kalau buat diri sendiri tuh kadang malah terabaikan gitu. Kalau diri kita sendiri punya apa, kita nggak peduli gitu, nggak ngapa-ngapain, cuman ya udah gitu aja. Itu sering sih kayak gitu. Benar. Iya benar. Nggak cuma ke orang lain, ke diri sendiri juga perlu ada penghargaan. Oke. Mantap sih. Jadi ekspektasi tinggi nggak masalah, yang penting kita harus dibarengi juga dengan usaha gitu. Jangan hanya ngelihatin pengen tok, tapi akhirnya jadi kepikiran doang gitu. Nggak ada usaha putusan. Dan akhirnya bisa overthinking dan insecure, overthinking. Masuk gak sih suaranya, Mas? Iya, kedengaran. Iya. Oh iya, kalau saya boleh menambahkan ya, sebenarnya itu insecure sama overthinking itu suatu bentuk alarm sebenarnya. Kalau saya nganggapnya suatu bentuk alarm, kalau udah ada tanda-tanda insecure sama overthinking, berarti jarak kedua real self sama ideal self itu udah warning nih, udah jauh nih gitu. Itu tuh sebagai bentuk dorongan juga sih sebenarnya, kalau menurut saya, suatu alarm gitu. Oh iya. Makanya ketika kayak kita nggak makan nih, lapar gitu, bukan berarti lapar itu sesuatu yang penyakit ya. Tapi sebenarnya itu suatu bentuk alarm gitu, sama dengan diri kita sendiri. Hal itu bentuk alarm. Tapi bahaya kalau misalnya nggak diatasi, itu bisa sampai depresi gitu. Sama kalau lapar. Kalau kita nggak makan itu penyakit yang lebih berat. Tapi kan solusi satu, udah makan, tapi bukan penyakit. Itu bentuk alarm menurut saya. Itu menurut saya. Oke. Nah ini nih bener. Baru tahu juga, saya baru sadar juga. Oh iya, itu bisa jadi bentuk alarm juga ya. Sama kayak makan tadi ya. Kalau kita nggak makan, terus lapar. Kalau lapar tapi nggak makan, akhirnya bisa bisa asam lambung, bisa gastritis, macam-macam gitu ya. Ya, insecure itu normal ya, bisa dibilang normal ya tiap individu. Tapi kalau nggak diatasi itu bisa jadi penyakit yang lebih berat, depresi, bunuh diri. Oh iya sih. Makanya itu alarm menurut saya. Kalau udah ngerasa gitu, ada yang salah nih ke diri. Oke. Berarti kan ketika kita udah ngerasa insecure, ngerasa overthinking, berarti ada sesuatu yang nggak bener nih dengan diri kita. Iya. Bisa jadi. Iya. Itu berarti saatnya, kalau udah ngerasa itu, saatnya buat refleksi diri gitu ya. Apa yang salah dengan diri kita? Mungkin ekspektasinya terlalu tinggi, atau usaha kita yang masih kurang gitu ya. Iya. Itu menurut saya.
Wis, keren ilmu baru. Mantep banget Mas. Wah, nggak juga, ini subjektif saya sendiri sebenarnya Iya. nganggap insecure sama ini overthinking itu seperti apa gitu. Oke. Kalau Mas sendiri pernah juga ngalamin itu dan cara Mas ngatasinya sampai berhasil? Wah, pernah banget. Bahkan kemarin sebelum yang S2 ini kan, wah, gua udah nyoba berapa kali nggak lulus. Sebenarnya saya kan udah coba ketiga kali ya, yang UGM itu. Terus tapi lulus yang di ketiga. Untuk Mm. beasiswa itu udah bahkan 7 atau 10 saya apply itu. Untuk Wow. lulus yang terakhir nih. Nah, yang lulus itu yang terakhir tuh. Nah, di saat proses itu, kok nggak lulus gitu. Apa ya yang salah ya? Apa yang salah ya? Nah, itu tuh terus digali tuh. Tapi sebenarnya satu sisi saya juga kayak insecure kayaknya, oh teman-teman saya kayak gampang banget dapatnya ya gitu-gitu. Oh iya ya. Tapi enggak tak. Tapi kalau dari situ juga saya juga udah tahu kalau ternyata mungkin teman-teman saya prosesnya lebih panjang lagi daripada saya sebelum bisa keterima beasiswa dan kuliah seperti itu. Nah, itu tuh salah satu seperti itu tuh. Tapi kalau misalnya udah dapat, biasanya udah biasanya udah tentram lagi. Jadi nanti ada hal baru lagi yang dibikin insecure atau overthinking. Waktu yang Iya. lulus S1 juga kan saya agak telat tuh. Saya agak telat. Jadi teman-teman saya udah cepat lulus. Tapi saya kok belum lulus gitu. Baru di bab 1. Baru di bab 1. Ya udah, itu salah satu yang bikin kita insecure juga. Seperti itu. Banyak sih momen-momennya. Dan itu jadi alarm ya malah Mas. Nah, iya alarm mungkin. Kalau nggak kayak gitu, kalau nggak ada perasaan kayak gitu, ya udah biarin aja deh. Jadi Oh, nggak itu ada. urusan dia, nanti saya beda juga gitu. Oke. Oh, makasih banget Mas sharing buat hari ini. Oke, mungkin saya bisa kasih satu statement akhir, asik statement akhir. Boleh. Insecure dan overthinking itu adalah hal yang normal. Semua orang pasti bisa mengalami. Dan pada saatnya bisa jadi overthinking dan insecure ini adalah alarm buat diri kita, biar kita itu bisa refleksi diri, menyadari apakah ada yang salah dengan harapan kita, dengan ekspektasi kita, atau ada usaha kita yang masih kurang. Jadi itu adalah hal yang wajar, perlu kita terima, dan untuk refleksi diri. Mantap. Mantap. Terima kasih Mas. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Katanya ngomongin konflik dan ini perdamaian seru. Wah, seru banget ya. Seru. Udah berapa? Udah 2 minggu Mas kuliahnya. Udah 2 minggu ini kuliah. Dan jadi udah terasa. Udah mulai. Soalnya kalau S2 tuh nggak dikit aja basa-basinya tuh, langsung materi. Baru masuk udah materi gitu. Keren sih. Terus ada apa? Bahas kasus gitu Mas. Kasus apa iya, gitu ya? Kadang, yang lagi panas apa nih Mas? Lagi panas diperbincangkan di kampus. Kadang ngebahas tentang tergantung temanya sih. Cuman kan ada kayak sesi diskusi kan kadang di akhir. Itu membahas bebas tuh. Misalnya kasus bandara tuh yang di Jogja, konfliknya kayak gimana. Iya. Dibahas. Terus dekat rumahku tuh Mas, bandara Jogja. Iya, itu dibedah tuh secara hukum, kayak gitu kan, secara sosial, pasti permasalahannya kayak gitu. Jadi kayak diskusi kayak gitu. Bahkan yang di Aceh juga malah, karena kan teman kelas saya dari Aceh, dia sering ngangkat isu-isu tentang Aceh. Itu seru sih. Jadi yang lain ngangkat juga isu-isu yang ada di daerahnya. Kalau di Jogja juga itu tentang tanah keraton, kayak gitu kan. Tuh, tanah keraton. Nah, itu salah Ada satu konflik juga tanah keraton. pemicu. Enggak, itu sebenarnya belum kelihatan konfliknya, tapi sebenarnya untuk pemicu konfliknya itu udah muncul sebenarnya, tapi belum pernah diangkat aja. Itu salah satu contoh sih. Jadi kita Makassar ada analisis. isu apa Mas? Wah, sini banyak nih reklamasi. Oh iya ya. Ada reklamasi di sini. Terus ada juga paling antar warga kayak gitu, itu dan berlangsung lama. Jadi kita mau ngebedah konflik itu sebelum jadi konflik juga bisa. Jadi kita udah tahu nih, oh ini akan terjadi konflik nih, walaupun sebenarnya belum kelihatan.
Tapi ada Potensi. tanda-tandanya. Iya. Iya, ada potensi gitu. Jadi kita tugasnya mencegah. Tapi kalau udah terjadi, kita ya ini bagaimana cara biar damai lah. Itu juga bahas apa, hubungan misal antar orang, antar satu orang dengan orang lain gitu Mas, konflik-konflik itu. Iya, ada juga yang individu, Konflik individu, hubungan antar individu. interpersonal kan. Wow. Ada juga individu, negara, antar kelompok. Iya, iya. Keren sih. Oke, next time dulu Mas, kita lanjut ngobrol ini. Boleh. Boleh Lim. Kalau ilmuku udah tinggi Lim. Ini masih ketek soalnya. Oke. Ini ntar tak tayangin di YouTube ya Mas. Boleh. Silakan. Sip. Mantap. Oke, nanti minta Keren. blognya juga Mas, tak kasih di deskripsi. Iya tuh ada di ini, aku pasang tuh di Instagram. Oke.